Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma inni a'udzubika an adilla au udalla au azilla au uzalla au adlima au udlama au ajhala au yujhala alayya wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Bismillahirrahmanirrahim. Ghazwatuh Bani Quraidah ialah perang Bani Quraidah. Ialah perang Bani Quraidah. Halaman berapa? 44 ya. Ada yang kalau yang lama halaman 36. Kalau yang besar halaman berapa? Coba dibantu carikan. Dibantu carikan Fauzi. Kalau yang baru tebal halaman 44 ya. Kalau yang lama itu 36. Kalau yang tipis lebar halaman 23. Kalau yang lebar halaman 23. Ghazwatuh Bani Quraidah ialah perang Bani Quraidah. Jadi setelah perang Ahzab pada waktu zuhur pada hari Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kembali ke Madinah, dan saat itu beliau sedang mandi di rumah Ummu Salamah. Jibril mendatangi beliau seraya berkata, kan capek ya habis perang Ahzab. Rasulullah meletakkan senjatanya di rumah Ummu Salamah. Jibril datang, "Mengapa engkau letakkan senjata? Sesungguhnya para malaikat tidak pernah meletakkan senjatanya. Selagi kini engkau sudah pulang, maka sampaikan permintaan kepada orang-orang, lalu bangkitkan dengan orang-orang yang bersamamu ke Bani Quraidah." Setelah perang Ahzab, Rasulullah diperintahkan oleh malaikat Jibril, oleh Allah melalui malaikat Jibril untuk datang ke Bani Quraidah. "Aku akan berangkat ke depanmu, akan kuguncang benteng mereka, lalu kususupkan ketakutan ke dalam hati mereka." Jadi di depan Rasulullah itu malaikat Jibril.
Kemudian Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memerintahkan seorang muadzin yang biasa adzan agar berseru kepada orang-orang, siapa yang tunduk dan patuh maka janganlah sekali-kali mendirikan sholat asar kecuali di Bani Quraidah, dijamak sholatnya atau ditunda sampai nyampai di Bani Quraidah. Kan Rasulullah ada di Madinah waktu itu, maka Madinah diserahkan kepada Ibnu Ummi Maktum. Ibnu Ummi Maktum, seorang sahabat yang buta. Bendera diserahkan kepada Ali bin Abi Thalib dan menyuruhnya agar lebih dahulu berangkat ke Bani Quraidah. Setiba di dekat benteng mereka, dia mendengar suara-suara sumbang dan ejekan yang ditunjukkan kepada diri beliau. Jadi Rasulullah ketika nyampe di Bani Quraidah diejek, ya. Suara-suara sumbang terdengar di telinga beliau. Banu Quraidah satu, adapun Banu Quraidah qaumun, ialah kaum min Yahudil Madinah, dari Yahudi Madinah. Khonu, yang mereka berkhianat. Khonu, yang berkhianat. Al-uhudah, perjanjian-perjanjian. Fi ghazwatil Khandaq, di perang Khandaq. Wa azharu, dan mereka terang-terangan. Dan mereka terang-terangan al-adawatah, bermusuhan. Al-adawatah, bermusuhan. Lil muslimin, pada orang-orang muslim. Jadi alasan besar, alasan utama beliau mengajak dan berada di tengah prosesi Muhajirin dan Ansor datang ke Bani Quraidah karena Bani Quraidah ini adalah kaum yang berkhianat, bahkan secara terang-terangan memusuhi orang-orang muslim. Jadi kelompok atau negara yang memusuhi orang-orang muslim sejatinya harus ditumpaskan. Kenapa? Karena akan mengganggu stabilitas peribadatan orang-orang muslim. Bahkan bisa jadi musuh-musuh orang Islam itu akan menjajah keamanan negara Islam. Rasulullah sebagai pemimpin waktu itu selalu mempunyai semangat nasionalisme
semangat kemerdekaan agar Madinah tetap terjaga keamanannya. Jadi Rasulullah bukan hanya sebagai motivator, tapi Rasulullah juga sebagai aktor pemimpin perang. Jadi yang sebenarnya pahlawan Islam itu berada di tangan Rasulullah. Pahlawan-pahlawan sejati di Indonesia itu mengikuti apa yang sudah diperintahkan oleh Rasulullah. Bahkan beliau sendiri ketika ada peperangan di Bani Quraidah, beliau sendiri pergi di tengah prosesi Muhajirin dan Ansor hingga tiba di pangkalan air milik Bani Quraidah yang disebut dengan Bi'ru Annah. Orang-orang muslim melaksanakan apa yang diperintahkan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Sebagai tentara, sebagai pahlawan, orang-orang muslim melaksanakan apa yang diperintahkan oleh Rasulullah. Secara berkelompok mereka berangkat menuju Bani Quraidah. Saat tiba waktu salat asar, jadi nyampe di Bani Quraidah waktu asar. Sebagian di antara mereka ada yang masih di tengah perjalanan, sebagian yang lain berkata, kami tidak mendirikan salat asar kecuali setelah tiba di Bani Quraidah seperti yang diperintahkan kepada kami. Ini salah satu bentuk kepatuhan tentara atau santrinya Rasulullah ketika Rasulullah memerintahkan, kamu wahai santriku, wahai para tentara, karena perjalanan ini butuh waktu yang panjang, jangan sholat asar kecuali ketika sudah nyampe di Bani Quraidah, tempat peperangan. Mereka patuh. Hingga ada sebagian di antara mereka yang mendirikan sholat setelah tiba waktu isya. Jadi sholat asarnya setelah tiba waktu isya. Berarti sholatnya diqodok. Ya. Mereka berkata, kami tidak saling mempermasalahkan hal ini karena yang dimaksud beliau agar kami cepat-cepat pergi. Sekalipun ada yang mendirikannya di tengah perjalanan, tak seorang pun yang mempermasalahkannya. Begini, Rasulullah kan memerintahkan para sahabatnya untuk sholat ketika nyampe di Bani Quraidah. Namun ada sebagian sahabat yang melaksanakan sholat asar di tengah-tengah perjalanan. Yang lain tidak mempermasalahkan karena maksud Rasulullah sholat di Bani Quraidah agar perjalanannya dilaksanakan dengan cara cepat, tidak bertele-tele. Dua, falamma raja'ah, maka tatkala kembali ar-rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, min ghazwatil Khandaq, dari perang Khandaq, amaroh, memerintahkan, Allahu, siapa Allah, bimuharabatihim, dengan memerangi mereka,
wa tathhiri ardihi, dan membersihkan bumi Madinah, minhum, dari Bani Quraidah. Jadi Rasulullah memerangi Bani Quraidah itu semata-mata perintah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian secara berkelompok pasukan muslimin bergerak ke arah Bani Quraidah hingga mereka berkumpul dengan Nabi sallallahu alaihi wasallam yang jumlahnya ada 3.000 orang. Penunggang kuda ada 30 orang. Mereka mendekati benteng Bani Quraidah dan diputuskan untuk mengepungnya. Setelah pengepungan, jadi Bani Quraidah dikepung oleh tentara muslimin. Setelah pengepungan dilakukan secara ketat, ada 3 hal yang ditawarkan pemimpin mereka. Pemimpin mereka itu namanya Ka'ab bin Asad kepada kaumnya, orang-orang Yahudi. Jadi Bani Quraidah dari kalangan Yahudi dikepung oleh orang-orang Muslim. Kemudian orang-orang Yahudi yang waktu itu dipimpin oleh Ka'ab bin Asad menawarkan kepada orang Yahudi 3 hal. Yang pertama, tawaran yang pertama, mereka masuk Islam dan masuk agama Muhammad. Wahai para kaumku orang Yahudi, maukah kalian masuk Islam, masuk agama Nabi Muhammad? Dengan begitu mereka mendapat jaminan keamanan atas darah, harta dan anak-anak, bahkan wanita-wanita mereka. Jadi dahulu ketika orang masuk Islam, semuanya dijaga oleh sesama Islam. Harta, anak-anak dan para wanita. Ini menjadi pelajaran penting bagi kita. Kalau ada orang Muslim, mereka itu kehormatannya, anak-anaknya, istri-istrinya, darahnya itu dijaga. Bahkan Ka'ab bin Asad, pemimpin orang Yahudi, berkata, demi Allah, kalian sudah tahu sendiri bahwa memang dia Muhammad adalah Nabi yang diutus. Dia pula yang namanya kalian baca dalam kitab kalian. Itu tawaran yang pertama. Ini karena saat-saat sudah genting ya. Jadi ketika Bani Quraidah itu dikepung, Ka'ab bin Asad ini sepertinya mau menyerah. Tawaran yang kedua yang ditawarkan oleh Ka'ab bin Asad, mereka membunuh anak-anak dan wanita-wanita mereka dengan tangan mereka sendiri, lalu berperang melawan Muhammad dengan pedang terhunus hingga meraih kemenangan, atau biar saja mereka terbunuh semua dan tak seorang pun menyisa. Putus asa. Inilah kelemahan orang-orang kafir. Kalian kalau melihat YouTube, orang-orang Israel ketika diserang oleh Iran, mereka itu banyak yang frustasi, banyak yang putus asa, bahkan depresi. Tapi kalau orang-orang Palestina, anak kecil pun itu mereka tetap kuat mempertahankan keislaman dan negaranya. Kenapa? Meskipun anak kecil umur 7 tahun mereka tidak depresi, karena mereka memiliki keimanan. Ya. Fakharajah 3.
Fakharajah maka keluar ilaihim menemui mereka, menemui Bani Quraidah ar-rasuluh siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ma'ahu dan ialah bersama Nabi thalathatu alafin adapun 30.000 fahasarahum kemudian Nabi mengepung mereka khamsan wa ishrinah lailatan 25 hari. Fasallamu 4 fasallamu kemudian mereka menyerah ba'daha setelah itu wa hakamah alaihim dan memutuskan atas Bani Quraidah Sa'd bin Mu'ad siapa Sa'ad bin Mu'ad biqatrir rijal dengan membunuh para laki-laki wasabyin nisa dan menawan para perempuan wa dzurriyyah dan keluarga. Ketika Bani Quraidah dikepung oleh tentara muslimin selama 25 hari, tidak ada pilihan lain bagi Bani Quraidah setelah menolak tiga usulan ini selain pasrah kepada keputusan Rasulullah sallallahu alaihi. Ini hebatnya Rasulullah. Jadi Rasulullah itu adalah pahlawan sejati, tidak pernah gentar ketika ada serangan dari pihak kaum Yahudi. Sekalipun begitu mereka masih berusaha menjalin kontak dengan kawan mereka yang sudah masuk Islam. Jadi sebagian kaum Yahudi Bani Quraidah itu ada yang masuk Islam. Orang-orang Bani Quraidah yang masih belum masuk Islam itu menjalin kontak dengan orang-orang Yahudi yang sudah masuk Islam. Siapa tahu mereka mau menunjukkan jalan untuk mengambil keputusan yang baik. Maka mereka mengirim utusan kepada Rasulullah SAW dengan pesan, utusan Abu Lubabah agar menemui kami. Kami akan meminta pendapatnya. Dulu di antara tentara Bani Quraidah itu ada yang namanya Abu Lubabah. Kemudian Abu Lubabah ini masuk Islam. Sementara harta dan anak-anak Abu Lubabah juga ada di wilayah orang-orang Yahudi, tidak ikut masuk Islam. Saat melihat kedatangan Abu Lubabah, semua orang Yahudi mengelu-elukannya. Yang laki-laki bangkit mengerumuninya dan para wanita serta anak-anak menangis di hadapannya. Jadi Abu Lubabah masuk Islam, sesekali datang
ke kelompok Yahudi. Iya. Orang-orang Yahudi mendatangi Abu Lubabah. Kemudian orang-orang Yahudi mengatakan kepada Abu Lubabah, "Wahai Abu Lubabah, apakah kami harus tunduk kepada keputusan Muhammad?" Jadi Bani Quraidah itu seakan-akan sudah mau menyerah kepada Nabi Muhammad. Itulah pihak Nabi Muhammad yang dalam posisi benar, pada endingnya akan selalu mendapatkan kemenangan atau pertolongan dari Allah. Jadi begitulah jawaban sambil memberikan isyarat dengan tangannya yang diletakkan di lehernya, yang maksudnya mereka akan dijatuhi hukuman mati. Ya. Karena Bani Quraidah itu sudah menyerah. Awalnya mereka itu menampakkan permusuhan kepada kaum muslimin. Pada akhirnya mereka menyerah. Setelah itu barulah Abu Lubabah sadar bahwa dia telah mengkhianati Allah dan Rasulnya. Jadi awalnya begini, kaum muslimin itu diserang terus-terusan. Ya. Meskipun kaum muslimin dalam keadaan lapar, dalam kondisi badan mereka letih sehabis diperas menghadapi segelar pasukan Quraisy dan Ghatafan. Ya. Fa'amaroh nomor 5, fa'amaroh kemudian memerintahkan Ar-Rasuluh, siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, bitanfidhil hukmi, untuk memberlangsungkan keputusan. Untuk memberlangsungkan keputusan. Fanufidah, kemudian dieksekusi. Fihim Bani Quraidah. Wa hadza, adapun ini, jazaa'u kulli khainin, ialah balasan orang-orang yang berkhianat, ghadirin, yang menjauh. Yang memberikan keputusan seperti ini siapa? Rasulullah mengangkat seorang pemimpin. Ya. Beliau bertanya, apakah kalian ridho jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian? Jadi Rasulullah tidak memberikan keputusan sendiri ketika ingin mengeksekusi para tentara kaum Yahudi. Rasulullah bertanya, demokrasi, ya, bertanya kepada para sahabat. Pertanyaan beliau begini, apakah kalian ridho jika yang membuat keputusan adalah salah seorang di antara kalian? Baiklah, jawab mereka. Beliau bersabda, serahkan kepada Sa'ad bin Mu'ad. Jadi diberikan mandat untuk melaksanakan keputusan adalah Sa'ad bin Mu'ad. Para sahabat, santri yang patuh menjawab, kami ridho
kata mereka. Saat itu Sa'ad bin Mu'ad berada di Madinah dan tidak ikut pergi ke Bani Quraidah karena mendapat luka di lengannya sewaktu perang Ahzab. Perang Bani Quraidah ini kan terjadi setelah perang Ahzab. Sa'ad bin Mu'ad waktu itu mengalami luka-luka. Beliau tidak ikut perang Bani Quraidah, akan tetapi diangkat oleh Rasulullah sebagai pemimpin untuk memberikan keputusan. Maka dia, Sa'ad bin Mu'ad, dipanggil untuk datang dengan naik seekor keledai. Kendaraannya dulu ya keledai. Ya. Tatkala dia hendak menemui Rasulullah SAW, orang-orang berkata di kanan kirinya, merayu, "Wahai Sa'ad, berbuat baiklah kepada rekan-rekanmu, karena Rasulullah SAW telah mengangkat dirimu sebagai orang yang akan memutuskan perkara. Maka berbuat baiklah terhadap mereka." Sa'ad bin Mu'ad diam, tak menanggapi perkataan. Tapi karena semakin banyak orang yang berkata seperti itu, dia berkata, ini pemimpin yang hebat. Kini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan orang-orang yang suka mencela karena Allah. Jadi kalau menjadi ketua OSIM, menjadi pemimpin, itu biasanya ketika ingin memberikan keputusan, itu banyak komentar-komentar netizen. Iya. Sa'ad bin Mu'ad ketika ingin memberikan keputusan, ada netizen yang ingin mengganggu konsentrasi Sa'ad bin Mu'ad. Sa'ad bin Mu'ad berkata, kini sudah tiba saatnya bagi Sa'ad untuk tidak mempedulikan celaan orang-orang yang suka mencela karena Allah. Setelah mendengar jawaban Sa'ad ini, di antara mereka ada yang kembali ke Madinah dan meratapi apa yang bakal menimpa mereka. Orang-orang Yahudi kan berkhianat, memusuhi Islam. Ya. Kemudian ketika Sa'ad bin Mu'ad diangkat, otomatis Sa'ad bin Mu'ad itu geram kepada perilaku orang-orang Yahudi. Orang Yahudi merayu Sa'ad bin Mu'ad, jangan dihukum ya Sa'ad ya. Meskipun saya dulu memusuhi muslimin, mencelakakan orang-orang muslim. Kamu kan orang terdekatnya saya. Inginnya orang-orang Yahudi itu merayu Sa'ad bin Mu'ad agar tidak mengeksekusi para penjahat. Setelah Sa'ad berhadapan dengan Nabi Muhammad SAW, beliau bersabda kepada para sahabat, temuilah pemimpin kalian. Setelah menurunkan Sa'ad dari punggung keledai, mereka berkata, wahai Sa'ad, sesungguhnya orang-orang Yahudi itu sudah pasrah kepada keputusanmu. Apakah keputusanku berlaku bagi mereka? Tanya Sa'ad. Iya, jawab para sahabat. Apakah juga berlaku bagi orang-orang muslim? Iya, jawab mereka. Bagi siapapun yang ada di sini. Tanyanya lagi, bagi siapapun yang ada di sini, tanyanya lagi. Sambil mengarahkan pandangannya ke arah Rasulullah SAW sebagai penghormatan terhadap beliau. Akhirnya Sa'ad berkata, ini bisa ditiru kepemimpinan Ka'ab bin Sa'ad. Beliau tidak goyah untuk memberikan keputusan yang terbaik meskipun dirayu oleh orang-orang jahat, para pembunuh. Ya. Apa katanya Sa'ad? Akhirnya Sa'ad berkata, aku memutuskan bahwa orang-orang Yahudi yang laki-laki harus dibunuh. Kenapa? Karena mereka dulunya membunuh orang-orang Muslim. Para wanita dijadikan tawanan dan harta benda dibagi rata.
Rasulullah bersabda, engkau telah memutuskan keputusan berdasarkan keputusan Allah dari langit yang ketujuh. Keputusan saat ini sudah pas dan adil karena di samping Bani Quraidah telah melakukan pengkhianatan yang keji, mereka juga telah menyiapkan 1.500 bilah pedang, 2.000 tombak, 300 baju besi dan 500 perisai untuk membinasakan kaum muslimin. Kenapa saat ini memutuskan untuk membunuh orang-orang Yahudi? Karena kalau tidak dibunuh, orang-orang Yahudi ini sejatinya ingin membunuh orang-orang Islam. Itulah sedikit sekelumit kisah pengkhianatan orang-orang Yahudi. Orang-orang Yahudi ini tinggal di Madinah, tapi ingin membunuh orang-orang Islam yang ada di Madinah. Akhirnya Sa'ad bin Mu'ad memerintahkan, karena dirinya sudah dijadikan pemimpin, memerintahkan agar orang yang ingin membunuh orang-orang muslim itu dibunuh terlebih dahulu. Tujuannya apa? Agar kaum muslimin selamat dari bantaian pembunuhan kaum Yahudi Madinah.